tahun 2025 fundamental is dead, kata orang-orang kosum. Yang beli saham BRI orang goblok. Cuma saya ketawa aja sih, gak apa-apa, goblok-goblok kita tidur tenang gitu kan. Iya, aduh 1 tahun naiknya cuma 20%. Mereka bandinginnya sama saham-saham yang sekarang katanya saham Konglo, sehari naiknya 20%. Saya gak gitu suka ya cerita cuma Konglo doang, karena sebenarnya saya lebih demen garis bawahi walkouts, corporate action lah. Buat teman-teman yang bilang, wah Ting cuman cover BRI, jangan salah teman-teman, kita juga cover banyak. Sebagai investor kita nggak pandang kok kalau memang ada peluang menarik di saham workout, kita juga cover. Ya. Nanti teman-teman lihat di akhir bulan itu harus ada. Thank you teman-teman yang udah daftar ke Think Exclusive Today's Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini per tanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Think Today's Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi, dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus yang bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di bio kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to chatting. Nah, hari ini Pak Sumadi nih udah lama nggak muncul ya. Kita ingin bahas topik yang paling hits, yaitu tahun 2025 fundamental is dead, kata orang-orang kosum. Nah, memang saya mewakili Ting ya, saya nggak bisa pungkiri, saya ngeliat kondisi 2025 itu sebenarnya mirip banget sama 2020. Ya, kenapa mirip? Pasti teman-teman penasaran. Karena you name it, banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus itu pada tidur, nggak gerak kemana-mana. Nah, mungkin dari kosum sendiri boleh ceritain dikit nggak kosum? Ya, lu kan invest udah lebih lama nih. Bahkan dari sebelum ada Ting 2020, itu Ting belum berdiri kan ya? Ting berdiri 2021 masih seminar. Apa sih kesamaan di tahun 2020 dan tahun 2025 ini? Kesamaannya kita bisa dapat duit dari market. Tapi yang sedikit berbeda gini, kita IHSG-nya all time high. Kemarin kan 8.000 ya. Di saat COVID ya IHSG-nya semua saham tuh rontok. Ya, salah satunya fundamental juga kena sapu. Tapi kali ini yang quite funny, cuma fundamentalnya doang yang kena sapu. Kita nggak usah pungkirin Jo. Misalnya kalau kita lihat Thingdex kita, salah satu Thingdex kita kan ada saham value yang sejuta umat juga tahu. Namanya Astra International. Itu kayaknya Agustus tahun lalu kita udah rilis. 2 minggu lalu masih harganya 4 ribuan juga. Jadi fast forward 1 tahun harga nggak kemana-mana. Sempat naik goceng, turun, cuma bagi dividen ya kan. Mungkin bagi dividen 8%, 7%, tergantung modal teman-teman. Dan baru akhirnya 1 minggu lalu JP Morgan, UBS semuanya baru beli. Akhirnya naik sampai 5.500. Berarti you can get the capital gain 15% sampai 20% lah. Dividen ya. Ya, dividen jadi include dividen jadi 25%-an. Dalam 1 tahun ya lumayan lah, not bad. Tapi yang kita sayangkan sebenarnya masih banyak lagi saham-saham fundamental yang tergeletak ya. Kayak saham bank yang kemarin udah naik sampai plus dividen 30%, rontok lagi karena kena isu koperasi desa lah, habis itu kena isu spin-off ya. Padahal spin-off itu menarik. Nanti sekalian lah bahas. Dan itu yang saya ngelihat kesamaannya, banyak emas yang kita bisa ambil di pasar modal, dan rasanya value investing itu belum dead. Karena tinggal waktunya. Lihat aja kayak Astra, 1 minggu ini udah dihargain, bisa aja ke depannya kita nggak tahu makin naik lagi atau gimana. Tapi at the end itu ada value-nya. Karena kita sebagai value investor itu saat kita berinvestasi di pasar saham, ya kita lihat value-nya ya bisnisnya itu sendiri. Yes. Dan satu hal lagi mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman yang nonton merasa, aduh 1 tahun naiknya cuma 20%. Mereka bandinginnya sama saham-saham yang sekarang katanya saham Konglo, sehari naiknya 20%. Ya memang kalau kita bandingin saham Konglo yang kita beli di bottom menjual di pucuk, ya tentu return-nya kalah. Cuma satu hal yang kenapa kita tetap sangat suka dan jatuh cinta dengan value investing adalah ya di balik saham itu ada bisnis dan kita bisa hold dengan nyaman. Karena ini kita tahu ini barang yang kita beli, let's say Astra International. Di saat pas kita masukin Thingdex tahun lalu, itu PE udah 5 kali. Udah di bawah one book value juga. Setiap tahun dapat dividen itu udah 7 atau 7-8% keluar. Tinggal masalah waktu kapan sama diapresiasi. Ya memang dalam kasus Astra ini setahun belum diapresiasi. Ya tiba-tiba pas banget minggu lalu langsung jebret. Harga sama naik 15%. Dan kita kan kalau kita benar-benar tahu apa yang kita beli, kita bisa fat pitch. Bisa dorong banyak. Ya kalau kita menaruh sebagian besar aset kita, setahun dapat 20-25% di Astra International yang kesannya nggak kemana-mana, itu gede banget loh sebenarnya. Gak usah analisa lagi. Beli
Beli merem itu. Iya. Ya di luar sana ada yang kirimin saya lah, yang beli saham BRI orang goblok. Terus saya ketawa aja sih, nggak apa-apa, goblok-goblok, kita tidur tenang gitu kan. Iya. Tapi bukan artinya maksudnya kita di Ting cuma belinya BRI, Bank Mandiri, semuanya kita banyak banget saham tanda petik. Saya nggak gitu suka ya cerita cuma Konglo doang, karena sebenarnya saya lebih demen garis bawahi walkouts, corporate action lah. Saya lebih suka pakai termsnya Warren Buffett, yang dimana sebenarnya ada corporate action, ada inorganic growth yang sebenarnya masuk ke dalam perusahaan. Tapi yang quite funny sekarang, inorganic growth ini dibuat-buat, yang sebenarnya nggak ada expansion yang benar-benar, cuma cerita mau dimasukin indeks inilah, mau di apalah, yang sebenarnya nggak ada istilahnya nggak ada value yang dimasukkan. Contoh lah, kita misalnya pernah bahas Dewa, ya kan? Pani dulu. Pani, ya kan, Dewa kan dari OWK berubah, kayak ownership, perbaikan operasional. Nah itu kan berubah, ada value dalam perusahaannya. Pani waktu itu pas sebelum backdoor listing, udah masukin berubah, ya kan? Terus pernah juga CBDK, macam-macam lah banyak. Terus juga belum lama ini, pas Mei, udah one bigger nih, Oba. Oh ya. Ibu Tem juga kita bahas tuh, Ibu Tem, emiten lain. Kurang lebih kisi-kisinya 3,5T, terus masuk aset 5T. Perusahaannya Singapura dibeli 100%. Itu kan walkouts juga kan, masukin Gajah, katanya ada akuisisi lagi. Terus macam-macam lah. Nanti ke depannya juga mungkin ada action perubahan dari perusahaan, mungkin yang awal yang cuma jualan apa, jadi ada carbon credit saya, dan itu yang kita ngikutin, dan itu special situation corporate action sebenarnya yang seru juga diikutin. Itu kan bukan artinya kita beli saham selalu yang gini terus, karena ini belum tentu pasti 100% berhasil. Kenapa? Karena namanya merger acquisition itu ada chance gagal. Saya kasih contoh dikit. Kemarin kan Panin Bank mau dijual. Ya kan, itu isu-isu mau berapa, direktur aja ngerugi loh. Dia kan beli. Direktur sendiri beli, rupanya batal. OCBC atau DBS cancel, nggak mau beli. Mungkin ada something yang nggak disuka ya. Jadi padahal ditawarin cuma 2 kali buku. Untuk bank loh. Untuk bank 2 kali buku. Sayang loh, padahal kan buku 4. Tapi, I don't know, mungkin ada something ya, ini cancel, akhirnya harga sahamnya rontok lagi. Dan ini hal-hal yang ini mungkin teman-teman harus perhatiin. Banyak banget ya kayak gitu. Kita juga tahu Hermina mau dibeli Astra, gitu-gitu segala, kita tahu lah. Tapi kan sebenarnya nilai spreadnya itu berapa? Kalau misalnya mau dibeli angka 10, sekarang harga di pasar sudah 9, ngapain kita beli? Betul. Itulah, itu yang kita lihat. Jadi, kalau kita misalnya berkaca dari Warren Buffett, pas dia masih Buffett Partnership Limited ya, dia tuh bagi dalam 3 kriteria stok. Pertama yang general, itu yang under value, mungkin kayak kalau di Indonesia ini mungkin ada Bank BRI, Mandiri, Astra, you name it lah, yang mungkin bagi kalian saham-saham klasik gitu. Terus ada yang corporate action, ya itu dibilangnya walkouts, itu cuma 20% portfolio sampai 30%. Kalau yang tadi yang general itu 60%. Terus yang terakhir kontrol. Nah, kontrol ini mungkin untuk di Indonesia kita susah karena harus ambil 50% atau pemilikan saham. Itu mungkin kita put aside ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari komposisinya ini, berarti kita harus tetap majority itu di dalam perusahaan-perusahaan yang istilahnya nggak gampang kalah. Yang istilahnya udah murah sebagai buku, by the books, and cheap by true earnings. Itu yang kita harus fokuskan. Sisanya itu mungkin kita bosen sambil menunggu mau cari yang boleh nih ada corporate action atau merger acquisition. Jadi buat teman-teman yang bilang, wah Ting cuman cover BRI, jangan salah teman-teman, kita juga cover banyak. Cuman nggak bisa dipungkiri ya, hati kita sebagai investor jauh lebih nyaman hold ya saham yang udah di depan mata, murah aja. Setahun dapat dividen, toh juga nggak mungkin kalah. Kita ambil contoh Astra deh yang paling gak gerak, ya kan? Bank masih gerak, masih naik kosum. Astra kan paling gak gerak, rupanya gerak juga. Ya setahun dapat 25%. INKP akhirnya juga gerak. INKP juga gerak akhirnya. Cuman balik lagi, ya value investing itu nggak ngajarin kita untuk menjadi kaya secara instan. Ya, tapi value investing itu ngajarin kita untuk menjadi kaya secara pasti dalam jangka waktu panjang. Ya, if it's not gonna be fast, tapi it will be for sure. Ya selama kita lakuin dengan konsisten, kita disiplin, kita komitmen, kita nggak FOMO, nggak ikut-ikutan teman, ya nggak ikutan kiri kanan, tetap stay dengan prinsip kita. Ini udah proven kok. Ya. Astra udah mulai naik, ya. Bank kemarin turun, sekarang pelan-pelan udah mulai naik lagi. Jadi udah 4.000 lagi. Udah 4.000 lagi. Siapa tahu ke depannya fund udah mulai lirik lagi, udah mulai makin masuk. At the end semua akan kembali kepada value-nya. Dan kalau teman-teman mikir, wah tapi saham BRI itu mah boring ya, balik lagi. Sebagai investor kita nggak pandang kok kalau memang ada peluang menarik di saham workout, kita juga cover. Nanti teman-teman lihat di akhir bulan itu harus ada revisi. Nanti sensor nih revisi. kita juga follow. Dan karena kita ngelihat member kita kosum, itu kan di Ting banyak banget member yang termasuk saya pribadi itu kan dari tahun 2021, udah 5 tahun nggak berasa.
Perkembangan pasar modal juga udah berubah banyak banget. Dulu 2021 nggak ada tuh yang bahas unit economics, ASP, average selling price itu nggak ada. Cuman bahasa ROE per PBV. Yang nggak bisa dipungkiri dengan adanya Ting ini banyak banget. Saya lihat termasuk saya sendiri itu membuat investor baru hadir lah. Seolah-olah ini investor maker dari yang bukan siapa-siapa belajar di Ting itu banyak banget success story-nya lah. Dan one thing lagi yang saya lihat banyak member-member lama ini kan mereka udah mulai mengerti principles ya. Udah mulai mengerti gimana cara analisa. Kita dari seminar itu, Jo. Oh iya, dari sebelum ada Ting malah bahkan ya. Hampir 5 tahun kan. Ya. Ya makanya dari situ kan kita ada create baru ya. Ting Radar yang dimana kita kasih hunting ground. Yang istilahnya kita ada clue-clue yang sebenarnya kita sendiri pun juga belum dapat the complete puzzle. Karena kita pun juga mau scuttlebutt, siapa tahu kita di dalam komunitas bersama ini kayak kemarin kan kita ada bahas WTE. Kita malah dapat informasi baru di WTE satu lagi. Yang dapat proyek di Jakarta 6T katanya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Nah inilah serunya kita buat komunitas, kita bisa bertukar informasi dan memang untuk di tahap tertentu baru kita bisa bertukar informasi yang seperti ini. Gitu. Dan ini makanya buat teman-teman yang udah join Ting 3 tahun, 4 tahun, kita akan fokus perbanyak di Ting Radar ini. Supaya ya teman-teman ini jadi hunting ground kalian lah. Nah dengar sekarang lagi dibuat 3 yang baru nih Kosu. Ya mungkin pas video ini tayang nggak tahu udah rilis atau belum nih ya. Ya belum rilis ke member aja udah 20%. Wah, emiten apa ditunggu aja ya. Kalau member nontonnya ditunggu aja. Ntar kita akan rilis ya. Tapi anyway baik lagi ya untuk teman-teman yang mau join Ting ya, kita memfasilitasi yang baru join, ada kurikulum untuk defensive investor yang lagi sibuk kerja itu join Ting semua udah kita sediain. Untuk teman-teman yang mau advance yang punya waktu lebih ingin nyari ide, kita akan perbanyak juga ya produk namanya Ting Radar untuk jadi hunting ground teman-teman. Basically semua orang itu bisa jadi investor selama mereka ada keinginan. Kita akan fasilitasi itu semua karena kita yakin selama orang ada komitmen ya, nggak usah ribet-ribet, mungkin spend waktu sehari 15 minutes, 20 minutes, bacain grup Telegram chat, lihat update dari Ting, it's more than enough. Selama kata kuncinya apa? Kita punya komitmen dalam jangka waktu yang panjang. So that's it teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau memaksimalkan peluang investasi tahun 2025 bisa langsung klik link di bio kita. Karena untuk pertama dan terakhir kalinya Ting itu bakal adain eksklusif 2-day workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Untuk slot offline saat ini udah closed ya karena udah penuh. Jadi teman-teman kalau mau daftar masih bisa daftar sekarang. Untuk seats yang online bisa gunain kode voucher Ting, huruf besar semua dan akan dapat potongan spesial. So that's it teman-teman ya. Jangan lupa untuk like and subscribe dan komen. Kira-kira mau bahas video apa lagi? Workshop. Yeah. See you at the workshop. Bye-bye.